Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kehadirannya di webinar kali ini. Tampaknya karena banyak yang kena koneksi yang cukup lemot dari berbagai provider seluler, termasuk pembicara kita hari ini, agak kesulitan untuk masuk ke dalam Teams meeting. Jadi sekali lagi saya mohon waktunya untuk kita bersabar menunggu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, Pak Denny. Halo, Pak Denny. Bisa mendengar suara saya, Pak Denny Ranopri? Bisa Mbak, bisa. Bisa ya? Oke, Pak Denny boleh minta tolong untuk share screen dulu untuk kita cek apakah PowerPoint-nya bisa di-share. Siap. Silakan ya, Pak. Oke. Atau mungkin Pak Denny bisa dimatikan dulu videonya Boleh. supaya tidak berat, ya. Di layar saya belum muncul, Pak Denny. Di sini presenting nyala sih. Ya, halo Pak Denny. Halo Ibu. Halo. Ya, baik. Jaringan saya pun PJ. Oke, baik. Pak Denny, di layar sudah muncul PowerPoint yang saya share. Ya. Di layar Bapak sudah muncul PowerPoint. Maaf. Muncul ya? Nggak apa-apa, jadi saya bantu untuk slide-nya Pak Denny. Siap. Jadi nanti Bapak boleh menyampaikan saja materinya ya. Siap. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia menunggu. Cukup lama juga, 25 menit untuk bisa masuk ke dalam webinar hari ini. Memang kendalanya adalah banyak sekali yang mengeluh, japri juga tadi ke saya bahwa operator telepon selulernya jaringannya bermasalah, jadi kayak lemot gitu. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai webinar di hari ini dengan narasumber kita Bapak Denny Ranopri. Beliau adalah Microsoft Innovative Educator Expert dan juga Duta Rumah Belajar Nasional yang akan sharing tentang pembelajaran menggunakan Microsoft Kaizala, memanfaatkan portal Rumah Belajar. Bapak Ibu, mohon selama Pak Denny menyampaikan materinya, Bapak Ibu menonaktifkan baik video maupun mikrofonnya ya. Jadi hanya suara Pak Denny saja yang masuk. Dan juga untuk pertanyaan selama Pak Denny sedang menyampaikan materinya, Bapak Ibu bisa melalui chat room. Baik, terima kasih. Saya berikan saja langsung kesempatan ini kepada Pak Denny. Silakan Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya cukup terdengar di sana ya. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu semua, kawan-kawan, tidak ada maksud hati untuk menggunakan, tapi kami di sini sudah coba menerapkan menggunakan Kaizala dalam pembelajaran. Bisa dilanjutkan, Pak? Ini saya juga aktif di dunia blog. Nah, hobi saya ngeblog. Nah, ini beberapa pembelajaran yang saya temukan bersama kawan-kawan saya. Ini pola-pola belajar daring yang ada sekarang ini, dan harus kita akui bahwa aplikasi perpesanan ini menjadi pintu gerbang ke berbagai aplikasi lain. Tak salah, mungkin kayak kita mengumpulkan sesuatu pastinya dilempar ke WhatsApp, lempar ke Telegram dan lain-lain. Nah, begitu akrabnya aplikasi perpesanan ini di kalangan masyarakat kita. Bahkan guru-guru kita hingga ke orang tua siswa, bahkan siswanya lebih akrab
dengan aplikasi perpesanan dibanding aplikasi-aplikasi lain, karena ini teman mereka hidup tiap hari buka percakapan, tiap hari berdiskusi. Nah, saya melihat pembelajaran daring terjadi, kami melihat pembelajaran daring itu terjadi, dan apa yang dilakukan oleh gurunya sendiri juga tidak begitu lebih sangat menguasai untuk studi di LMS yang khusus gitu. Nah, lebih mendominasi yang sifatnya dikirim dari aplikasi perpesanan seperti Telegram atau WhatsApp. Itu kalau kita telisik bisa di gambar gue memerintahkan hak didiknya mengabsen dengan pola 1, 2, 3 seperti itu. Bisa kembali lagi Pak. 1, 2, 3 seperti ini ya. Nah, ini sering kita temui akan terjadi tumpukan di saat respon dari anggota grup itu menuliskan nama, maka akan tertimpuk nomor saya nanti ini gurunya menulis soal-soal saja, siswanya entah menjawab pakai apa, dikirim gimana polanya. Ini juga membingungkan orang kita juga dalam pembelajaran, karena menjawabnya seperti apa ini, tidak menarik sama sekali, hanya soal saja yang diberikan, dilempar di WhatsApp, itu bentuknya soal. Kemudian guru lain minta juga perintah di aplikasi perpesanan membuat video, dan sama sekali ini malah jadi tumpukan masalah baru untuk siswa bahwa terlalu banyaknya soal, tidak sadar bahwa guru lain juga memberikan hal yang sama. Jadi tidak ada interaktif di sini, tidak ada siswa ini diberikan refleksi, hanya soal di tiap pembelajaran daring yang dilakukan. Tentunya ini sangat tidak menarik bagi siswa. Dan yang gambar ketiga, guru ini memberikan kuis tapi melempar lagi ke aplikasi lain. Nah, ada ini kita kasih kahot, quizzes dan sebagainya. Begitu ribetnya ternyata para siswa harus loncat sana sini aplikasi. Dari ketiga hal tersebut, kenyataan di lapangan itu paling dominan, tidak bisa dipungkiri bahwa saya katakan sekali lagi, aplikasi perpesanan ini begitu jadi garda terdepan dari setiap pembelajaran daring yang saat ini kita lakukan. Dan adakah aplikasi perpesanan yang bisa menjawab semua ini? Ayo kita lanjutkan. Bapak Ibu semua, saya tidak ingin berbicara panjang lebar sini. Bapak Ibu silakan di Play Store tulis Kaizala, coba install. Di Play Store ada, di App Store ada, silakan dicoba sambil diotak-atik. Mungkin yang sudah sering gunakan lebih mudah ya. Ini silahkan dicoba dulu biar saya menjelaskan nanti lebih bisa langsung mempraktekkan seperti apa. Tulis saja Microsoft Kaizala. Kemudian selanjutnya fitur untuk pembelajaran. Kaizala ini kalau saya cari sejarah-sejarahnya di pencarian itu, bahwa Kaizala ini banyak dipergunakan oleh para karyawan perusahaan yang untuk karyawannya. Jadi Kaizala sendiri bukan berarti hanya untuk karyawan perusahaan, ternyata bisa dibuat untuk pembelajaran. Nah, konten-konten yang lebih umum, misalnya ada video diskusi terus hubungan, nah di diskusi atau chatting ini buat dikenal lucu-lucu lah, bisa gerak nggak seperti punya kita yang biasanya. Terus tugas, tes atau kuis, poli, daftar, presensi. Saya sendiri tidak bekerja sendiri di sini. Saya punya kawan-kawan yang membantu saya, karena saya kemarin sempat curhat ke Pak Obed
Pak, ini saya tidak mampu lagi menangani kawan-kawan begitu banyaknya peserta kawan-kawan guru yang ingin bergabung belajar. Saya minta kawan-kawan dari Bapak Rahmat Effendi, Jawa Timur, Bapak Imam Syafi'i, MIEE, kemudian Bu Nur Hayati Mualib, Pak Eka Yuda, Pak Klik, terus juga Pak Jarnawi, ya banyak kali. Terus ditambah lagi kemarin Bu Atiko juga turun, Bang Nova juga turun dari Jawa Timur. Nah ini kawan membantu saya di ya. Ini ringkasan aplikasi Gaizala itu sendiri. Jadi dia bisa mencari grup-grup terdekat, orang-orang sekitar. Tidak bisa aplikasi lain, bahkan aplikasi perpesanan lain tidak ada yang seperti ini. Dia bisa mencari orang di sekitarnya, juga grup di sekitarnya yang publik sifatnya. Gaizala bisa mencari kawan-kawan dekat. Misal saya di daerah Kalimantan Selatan, saya akan cari kawan-kawan saya di Balong, Banjarmasin. Lebih mudah merangkul kawan-kawan saya dengan satu aplikasi Gaizala. Dan ini tidak dimiliki fitur lain. Ini di pembuatan grup, bisa mudahnya seperti itu. Dan absen juga, absen tidak diakalkan, tertulis diselesaikan oleh. Jadi kalau menyelesaikan satu orang itu menuliskan 3-2 nama akan ketahuan dia melakukan tindakan yang tidak benar melakukan. Gaizala bisa menjawab ini. Jadi tidak ada akurasi data isian ini lebih bisa dipercaya. Lanjut. Kemudian, nah ini mencari grup yang di sekitar, tambahkan orang-orang sekitar tadi saya ceritakan. Ini feature tim Gaizala, ini semua guru, sementara ini semua guru yang diajarkan ini, karena banyak yang sudah punya tapi tidak memanfaatkan secara maksimal. Itu catatan satu. Banyak yang sudah install Gaizala tapi tidak memanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, bahkan banyak tidak setenar WA, tidak setenar Line, tidak setenar Telegram, aplikasi perpesanan. Kita perkenalkan Gaizala ke kawan-kawan dalam pembelajaran. Kemudian ada action card-nya juga. Nah, ini tidak dimiliki fitur-fitur lain. Di sini kita klik saja papan klik di sebelah kiri bawah. Ini akan muncul, ada tugas, ada fitur mari bertemu, ada polling, ada foto dengan lokasi, ada survei, ada kehadiran, minta kehadiran, dan sebagainya. Nah, yang ini yang kita manfaatkan untuk pembelajaran. Di samping ada fitur lainnya, ada game, ada chess, catur, ada quiz. Ini dimanfaatkan untuk pembelajaran. Dan tidak ada pun aplikasi perpesanan lain yang punya seperti ini. Ini bentuknya aplikasi pesan loh. Kita lanjut. Ini yang kami manfaatkan. Yang pertama, Bapak Ibu kalau mungkin sudah install, ini ada 3 fitur presensi di situ. Satu, yang kedua minta kehadiran, dan yang ketiga daftar periksa kehadiran. Ini menggunakan fitur ini maka kehadiran akan tercatat setiap hari dan dapat kita lihat historinya. Ini kehadiran. Saya yakin tidak punya aplikasi perpesanan lain di fitur ini saja. Kalau kita lempar fitur kehadiran, kita kasih checklist, ada tanda silakan diisi, tidak yang itu. Kemudian nah akhirat silakan untuk 1 kali kegiatan, dan yang kedua-duanya berbasis lokasi sehingga kita tahu posisi peserta atau siswa kita saat melakukan, kan? Dia absen lagi di mana? Atau mungkin silakan pakai opsi kehadiran plus foto, dia akan tahu lokasinya di mana. Apa dia di rumah, apa bermain sama teman-temannya, akan terlihat.
Kemudian opsi ketiga, daftar periksa ini namanya tidak bisa diakses dan tidak ada nama yang ketinggalan kalau memang dia memang mengisikan. Tapi ingat, mintakan peserta didik kita untuk menceklis. Kalau tanpa checklist, maka tidak tahu siapa yang menyelesaikan. PPT-nya hilang, Mbak. Baik, saya munculkan lagi Pak Denny. Iya, ya. Boleh sambil dilanjut dulu, Pak. Ya, boleh. Ya. Ini beberapa prakteknya kita tunjukkan. Ada komat ada salat orang. Kawan-kawan banyak sekali bergabung nih. Iya. Udah muncul Pak Denny? Udah, saya lanjutkan ya, Mbak. Silakan. Itu tadi fitur presensi ya. Nah, ini contoh-contoh prakteknya. Ini fitur kehadiran, ini minta kehadiran, dan ini daftar periksa. Dan di sini daftar periksa ini lebih banyak digunakan kawan-kawan guru yang memanfaatkan karena di sini tidak bakal terjadi tumpang tindih nama. Dan akan jelas siapa yang menyelesaikan, siapa yang mengisi itu. Bisa Ibu Hana ini ngisikan Lydia, dia akan tahu nama Lydia ini Ibu Hana yang ngisikan. Atau Bu Supriyati ini ngisikan nama punya Hana, maka ketahuan yang menyelesaikan ini adalah Supriyati. Jadi akurasi lebih bisa dipercaya untuk absen jelasin. Di situ dulu kelebihannya. Dan pastinya fitur ini tidak dimiliki oleh aplikasi perpesanan yang lain. Oke, kita lanjut. Kemudian fitur pelatihan. Di fitur ini teman-teman dapat menambah materi dari sumber lain. Rumah belajar pilihan cocok karena begitu melimpahnya konten pembelajaran gratis. Misalnya memakan dari rumah belajar membuat soal multi choice. Bapak Ibu semua, kalau kami menerapkannya di pembelajaran Kaizala, kami menggunakan media video HTML5 untuk peserta didik disimak lebih awal. Jadi ada jedanya. Simaklah video pembelajaran berikut ini, klik linknya, dan kasih penjelasan di dalamnya. Besok kita akan uji coba soal. Jadi tidak langsung soal, mereka mempelajari dulu materinya. Biasa terjadi kan kita lempar soal saja. Atau lempar materi tapi bentuknya PDF. Dan ini tidak begitu interaktif, tidak begitu nyaman untuk dibaca-baca siswa. Sekarang kan eranya visual lebih besar gitu. Kalau di dunia maya ini orang lebih senang video-video bergerak gitu kan. Lebih dominan seperti itu, bukan berarti yang PDF itu. Maka kalau dilihat gaya-gaya siswa kita itu lebih senang ada interaksi mereka otak-atik dengan HTML5 atau video-video pembelajaran, mereka memperhatikan menonton. Mereka perhatikan itu bisa satu hari. Waktu hari ini kita kasih video itu untuk dipelajari, atau kita yang mengajar di sini bisa juga. Nah, kita kasih link seperti ini, kita bagikan di pelatihan, kasih teks keterangannya apa. Mereka akan besok kita bikin soalnya. Jadi tidak langsung soal, mereka belajar juga. Kalau mau rekaman sendiri, guru monggo. Tapi rumah belajar ini menyediakan konten-konten pembelajaran yang sudah tertanam untuk dia yang
fitur selanjutnya ya, karena waktu kita sangat singkat. Ya, beda sama membuat lain, ada lompat ke aplikasi lain. Kalaupun mau bikin video sendiri, upload video di situ dengan fitur pelatihan juga bisa, tanpa harus sumber lain. Dan lebih menarik munculnya. Nah, ini dia. Kemudian survei. Fitur survei bisa dibuat soal isian atau opsi campuran pilihan jawaban. Bisa memuat fitur survei, hanya saja fitur survei ini sifatnya opsional, jadi tidak bisa dikunci jawabannya. Jadi lebih banyak diarahkan membuat soal esai. Seperti menurut pendapatmu bagaimana cara menjaga lingkungan yang baik dan benar? Nah, di sini siswa menyelesaikannya dengan pendapatnya. Seperti dengan pendapatnya, jadi tidak bisa digebok. Kalaupun ada tambahan lain, tidak hanya teks, misal mau pilihan berganda atau sebagainya opsional, tidak hanya satu pilihan, maka bagus sekali fitur survei untuk kawan-kawan guru gunakan. Jadi survei ini lebih diarahkan ke soal-soal esai. Ini harus dicoba nih ya. Lanjut, ini implementasinya. Nah, lihat ini tampilan di Kaizala grupnya. Hingga mereka klik yang biru-biru ini, otomatis mereka mengikutinya. Dan jauh lebih menarik dibandingkan teks saja. Ada gambarnya kan lebih cantik tuh. Ini ada beberapa, ini belum ada tanggapan. Kalau ada tanggapan, siswanya di sini akan ada berapa orang yang hilang lagi, Mbak. Oke. Saya angkat sendiri kayak ini. Saya angkat sendiri. Udah ya, PowerPoint ini hilang lagi. PowerPoint ini. Maaf, bentar ya. PowerPoint ini hilang lagi. Sebentar, Mbak ya. Ya, apakah muncul kawan-kawan? Ya, Mbak Rima, halo Mbak Rima. Halo Mbak Rima. Halo Mbak Rima. Kita lanjut ya kawan-kawan, sambil kita menunggu, sambil coba diinstal dulu di Kaizala. Dan kanan layar. Pak Denny sedang saya coba naikkan. Siap, masih berat. Sambil diinstal kawan-kawan, tes dulu di Play Store-nya, di tes Kaizala.
Baik, Pak Denny, silakan dilanjutkan kembali. Boleh di-unmute dulu mikrofonnya, Pak Denny. Pak Denny bisa mendengar suara saya? Ya, silakan dilanjutkan. Ini tadi fitur survei, jadi lebih banyak digunakan pada si esai atau isian, dan juga bisa multi pilihan. Survei ini sifatnya bisa digunakan tanpa menggunakan link lain atau sumber lain dalam belajar. Tetap menggunakan aplikasi Kaizala punya itu semua masih. Kita lanjut. Sekitar 150 slide lah. Sekarang fitur polling cepat. Polling cepat di sini kawan-kawan banyak gunakan untuk memilih ketua kelas atau ketua grup di dalam satu grup itu. Nah, ini siapakah ketua grup pilihanmu? Ini bisa dikasih gambar loh. Maka akan ketuk menanggapi Roni, Siti, atau Muhammad. Kayak yang lain kita harus cek apa satu-satu. Satu orang hanya bisa sekali melakukan klik. Nah, implementasinya seperti ini. Paling cepat bisa memilih ketua kelas. Oke, kita lanjut. Kemudian implementasinya ya, Ibu ini juga melakukan polling cepat tentang di tengah pandemi COVID-19 mana yang pilih, mana yang dipilih. Coba mengerjakan tugas melalui Kaizala. Lihat ini anak-anaknya, peserta didiknya lebih senang menggunakan Kaizala. Saya tahu ibu ini dulunya tidak menggunakan Kaizala. Peserta didiknya senang menggunakan ini, melakukan survei di sini. Ini dia implementasinya. Bisa juga kawan-kawan kalau mau kreatif, model-model lain, tidak hanya memilih kelas, tidak hanya survei seperti ini, atau tambahan yang lain monggo. Dan pastinya tidak perlu lagi login ke aplikasi lain, masih di aplikasi yang sama. Kemudian fitur quiz. Fitur quiz ini bisa melakukan pilihan ganda, membuat soal pilihan ganda. Masih di aplikasi yang sama, tidak melompat kemana-mana, kita masih. Di fitur ini teman-teman dapat membuat soal pilihan ganda untuk latihan siswa maupun evaluasi. Nah, ini kita kasih penerapannya di quiz. Judulnya latihan 2, deskripsi opsionalnya tata surya, dikasih gambar. Terus ini ada pilihannya, berapakah jumlah planet dalam tata surya kita? Dan yang masing-masing menjawab. Kalau settingan kita tidak boleh 2-3 kali jawaban, kita checklist aja di situ ada settingannya, hanya 1 kali. Opsional. Kalau boleh berulang-ulang, cabut checklist yang berulang-ulang itu. Nah, ini implementasinya dalam Kaizala masih. Hingga mereka klik ribbon yang biru ini, mereka menjawab. Mudah bukan? Kira-kira ini tidak susah semua aplikasi chat di sini, sama halnya WhatsApp, sama halnya Instagram. Lanjut. Ini implementasi fitur quiz PPKN di sekolah. Ibu ini melakukan membuat soal. Di sini ada tertulis wawasan 20 orang. Ini bisa diartikan bahwa yang sudah menjawab 20 orang di sini. Tinggal diklik siapa-siapa yang sudah menjawab dan diklik salah satu orangnya, tanggapan Firna. Ternyata dia salah di nomor 3 dan di nomor 7. Sudah tahu kita nilainya berapa tuh. Dari 10 soal, 2 salah berarti 80. Dia tidak bisa mengulang lagi ini. Kalau yang lain bisa diulang-ulang. Kemarin anak saya bikin soal pakai aplikasi tambahan, ternyata bisa diulang-ulang dijawab oleh siswanya. Bisa diperbaiki kalau salah. Tapi tiba-tiba ditegur di grup, tidak boleh diulang. Ini kan kasihan gurunya juga sih kalau siswanya merubah jawabannya, melihat jawaban siswa lainnya dia.
Ini lebih akurat karena hanya gurunya yang bisa melihat. Kalau kita nyeting hanya saya yang bisa melihat atau hanya yang membagikan yang bisa melihat jawaban ini. Tapi kalau kita buka untuk semua bisa melihat, ya monggo, itu hak Bapak Ibu. Kemudian kodus ini berarti pujian ya, mungkin bahasa Jepangnya pujian. Dimanfaatkan untuk memberikan apresiasi pada siswa atas kinerja maupun keaktifannya. Betapa senangnya anak didik kita kalau kita puji dia mengerjakan soal atau nilainya bagus, dikasih pujian seperti ini. Kerja bagus Kakak Jihan, diposting di dalam grup. Nah, terus anak-anak kita yang aktif di dalam grup membantu kawan-kawan lainnya, kita kasih pujian seperti tidak cuma jempol gitu. Besar di sini macam-macam modelnya. Tidak hanya bentuk piala, bentuk salaman, bentuk kerjasama, dan sebagainya. Betapa senang anak didik kita kalau dikasihkan ini, memberikan apresiasi pada mereka. Kodus ya, bahasa orang sih. Lanjut. Terus, Kaizala juga tidak hanya bisa digunakan dari HP, dia juga punya Kaizala Web seperti layaknya WhatsApp, Telegram, dan kawan-kawannya. Tapi ada lebihnya lagi, dia punya manajemen. Jadi kita bisa lihat berapa grup, apa saja yang paling digemari. Di sini ada analitiknya. Di sini dashboard utamanya manajemen Kaizala.ra, dan kawan-kawan bisa mengakses ini harus punya akun Office 365 kalau mau melihat ini ke sini. Yang tertaut dengan Kaizala-nya dipasang tautannya, jadi bisa ngelihat. Oke. Kalau tidak ada akun Office 365 pun juga bisa digunakan Kaizala itu. Hanya saja tidak bisa melihat manajemen seperti ini. Berapa grup yang dibuat, terus berapa grup di bawah jaringan kita akan terbaca dari sini. Dan soal-soal yang pernah kita berikan, kita bisa lihat yang mana paling senang siswa, yang mana paling banyak kesalahan yang mereka lakukan, atau yang mana paling digemari siswa kita. Kayak analisis butir soal lah kalau di pembelajaran kita. Nah, ini analitiknya. Soal di kita lihat soal mana yang paling banyak siswa kita salah. Di sini ada rekapnya. Jadi pengalaman bagi kita, oh ini soal terlalu rumit bagi mereka nggak bisa menjawab. Jadi ke depan kita bisa perbaiki nih soal-soal kita. Dari kita lihat manajemen ini. Terus yang lain, kesenangan mereka mainan apa di usage strengths, kesenangannya main apa, misal dia suka kuis. Kita akan bisa lihat di sini perilaku siswa kita apa yang suka di otak-atiknya. Jadi kita bisa jadi bahan analisa sebagai guru untuk menentukan sesuatu, apa yang disenangi mereka, apa yang jadi kesulitan bagi mereka juga. Selanjutnya ada, nah seperti ini contohnya. Nah, ini dia. Ini polling tentang survei tentang bagaimana Kaizala itu, apakah bagus apa enggak. Oke, Kopi Darat Tempurung ini memberikan kuis jawabannya, responnya, lihat mereka. Ini opsional sifatnya, jadi tidak ada jawaban. Mengetahui keanggotaan kita dan mengetahui daripada masalah ibarat yang orang rumah yang apa. Selanjutnya ada anggota juga, mau diekspor atau mau impor langsung dari sini, anggota langsung secara massal langsung jadi satu grup di Kaizala, bisa dilakukan dari manajemen ini. Di Excel saja diunduh dulu template-nya, masukkan nomor kontaknya sama namanya. Jadi di impor saja di situ, otomatis jadi satu anggota grup kita tanpa harus manual satu-satu kalau kita memanfaatkan manajemennya.
Kan biasanya repot tuh ngikutin anggota-anggota luar, ngikutin apa yang baru bergabung, nyata dulu nomor HP-nya, masukkan namanya, ikutin satu-satu. Dengan ini bisa dari Excel kita upload saja ke sini. Oke. Nah, ini yang sudah kami laksanakan. Jadi kami bikin grup namanya Tim Teacher. Saya dan kawan-kawan, ada sekitar 260 guru bergabung. Di sana kami ajarkan menggunakan memanfaatkan Kaizala, plus kami berikan akun Office 365 karena mereka ingin melihat manajemen juga, ingin melakukan analisis juga, ingin mengimpor maupun mengekspor data-data yang dilakukan oleh peserta didiknya. Maka kami kasihkan mereka akun Office 365. Jadi bagaimanapun ceritanya, mereka ini ada kaitan ke Office 365 untuk koneksinya Kaizala, satu tim saja. Kalaupun tidak mempunyai akun Office 365, mereka hanya bisa lihat dari HP saja. Nah, ini guru-guru. Mereka juga kawan-kawan gurunya yang sudah mahir di sini, mereka menyebarkan ke daerah masing-masing mengajar. Nah, ini dia, ada yang dari NTT. Ini tidak semua saya bisa screenshot karena tidak muat ini presentasi kalau saya isi semua. Ini dari grup Punggak Sulawesi Tenggara. Terus ini dari Asopa. Ini mereka ngajarin guru-gurunya dari pelatihan di sini, mereka sebarkan ke daerah masing-masing. Mungkin di FB kawan-kawan bahwa ada kawan-kawan guru yang mengajarkan guru-guru lain itu Kaizala, rata-rata dari tim sini, dari tim teacher ini, alumninya ya. Karena kemarin tanggal 24 sudah saya tutup pelatihannya, saya lihat sudah mahir semua. Jadi saya tutup untuk pelatihannya. Karena yang bertugas sekarang kawan-kawan guru untuk menyebarkan ilmunya. Ini di antar guru. Antar siswa apakah ada? Oh, ada. Banyak, bahkan sampai jenjang SMA lebih mudah menggunakan menulis pakai bahasa Jepang pun bisa di sini. Jadi bikin soal bahasa Jepang, kemarin ada dari DRB Kalimantan Tengah itu menulis soal bahasa Jepang. Dia bisa dari Kaizala ini langsung. Saya saja yang salah menjawabnya, dapat 0 saya. Oke, kita lanjut. Ini guru ke siswa. Nah, ini dia. Saya ambil dari yang biasa menggunakan aplikasi ini. Ada beberapa macam beliau ini coba, dan akhirnya beliau lari ikut ke sini. Dia ceritakan dengan pengalaman siswanya. Katanya padahal kalau situasi belajar dalam kelas, 10 nomor itu bikin kepala mereka puyeng. Aplikasi ini malah minta soal lagi. Bertanya terus, Bu, belajarnya lagi jam berapa? Karena di sini kata ibunya mereka bisa bermain juga. Lebih lihat percakapan siswanya, seru-seru. Ini bahwa siswa kita senang loh seperti ini. Nah, inilah dia siswanya berkata seperti itu. Nah, ini dia, mereka bercerita sendiri ke Facebook. Kalau memang bagus mereka akan ceritakan. Saya yakin kawan-kawan guru pun begitu. Siapapun yang mengajarkannya itu tidak penting, tapi kalau aplikasi itu bagus, disenangi siswanya, mereka akan ceritakan ke media sosialnya. Ada banyak cuplikan-cuplikan lain mereka posting tentang Kaizala ini, tapi saya tidak bisa memuatnya di sini semuanya. Cuma hanya memberikan contoh bahwa kawan-kawan guru yang menerapkan tanpa saya suruh pun mereka akan bercerita kalau memang enak digunakan, kalau memang disenangi siswanya. Mereka bercerita sendiri. Oke, sampai di situ kawan-kawan, silakan. Mbak Rima, untuk mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih Pak Denny. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ke Pak Denny, boleh secara bergantian satu persatu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Nanti nama yang saya sebutkan boleh langsung dilanjut untuk bertanya ya. Sementara juga Bapak Ibu masih bisa bertanya lewat jalur chat room jika tidak mendapat kesempatan untuk bertanya langsung. Persilakan bagi yang mau bertanya.
Banyak sekali pertanyaan di chat saya lihat. Iya. Baik, kalau gitu saya karena tidak ada yang bertanya langsung, saya akan bacakan Boleh, pertanyaan terima. yang ada di chat. Oh ya, baik, silakan dari siapa? Bapak siapa di mana? Jefta. Silakan Pak Jefta. Bang Den, kayaknya saya kurang nyimak tadi berkaitan dengan menghubungkan dengan Microsoft 365 tadi, Bang Den. Bisa diulang nggak? Ya. Sebentar ya. Dengan Kaisalah. Kaisalah, ya betul. Ya, DP detailnya, Begini. Bang Den. Kita tadi bentar ya, PPT-nya mana? Gini lah, kuncinya bisa diangkat Mbak Rima anunya PPT-nya. Ya, saya naikkan kembali ya Pak. Ya pasti Propia tadi. Bentar ya Mbak. Apakah yang ini Pak Denny? Ya saya kembalikan dulu ke back awal di slide. Nah, di profil kita coba lihat sebentar ya. Nah di profil sini ada akun tertaut. Nah, bisa baca mungkin kawan-kawan ada akun tertaut di sini. Nah, masukkan dulu di sini akun tertaut Office 365-nya. Di profil Kaizala kita. Internetnya lelet Pak. Halo, ya. Jadi di sini Bang Jepta di akun tertaut masukkan akun Office 365 kita. Itu lebih awal kita lakukan. Oh, jadi dari Kaisalah, Bang Den. Dari Kaisalah ke akun 365. Di Kaizala kita masukkan ke sini akun tertaut. Oh, oke Bang Den. Makasih Bang Den. Agak putus Bang. Ya, oke. Dari situ dulu gemboknya untuk menautkan akun. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bang. Oke. Pak Denny ada pertanyaan dari chatroom. Ya, silakan, Mbak. Apakah fitur kuis pada Kaizala bisa untuk menulis rumus matematika? Ini pertanyaan dari Ibu Dina Widyastuti. Silakan Pak Denny. Kalau untuk kayak rumus-rumus itu hanya menyesuaikan dari keyboard HP Bapak Ibu. Kalau keyboard HP Bapak Ibu bisa, menuliskannya bisa otomatis. Tapi kalau tidak bisa seperti beberapa yang kayak di Word itu, Bapak Ibu harus menulis dari Word juga langsung dari doc sendiri bikin soal itu. Bikinlah soal, bikin gambar. Kalau mungkin tidak bisa bikin gambar dan gambar itu rumus, dikasih di kanan itu dikasih teks. Kalau mungkin tidak bisa dari HP-nya. Karena kan ini HP yang kita gunakan. Tapi kalau mau memaksakan menggunakan rumus-rumus yang hanya ada di tombol keyboard komputer, Bapak Ibu harus potong gambarnya itu. Karena HP kita terbatas untuk membuat rumus gitu, Mbak. Baik, Pak Denny, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Mansur. Apakah riwayat kehadiran bisa di-print? Saat ini banyak yang melakukan print, Pak. Cuma kebanyakan mereka ngeprintnya karena tidak tertaut dengan Office 365, mereka ngeprintnya di screenshot, potong di print gitu. Jadi tidak melakukan dari manajemen. Artinya kalau dari screenshot pun sebenarnya bisa di print sama mereka. Lebih banyak saya tanya kawan-kawan kemana fitur kehadiran bisa di print. Saya screenshot aja, saya print katanya gitu. Jadi kebanyakan untuk print langsung dari HP tidak bisa Pak, harus pakai manajemen Pak. Baik, Pak Denny, pertanyaan yang sama juga dari Pak Mansur. Bagaimana cara menambahkan action jika menggunakan web browser?
Kalau di web browser untuk tambah actionnya tidak begitu bagus ya kalau dari web browser, karena dia lebih mendekat ke spesialis Android. Jadi kalau mau menambahkan web browser itu lebih bagus menggunakan Android karena fitur-fiturnya support ke Android gitu. Jadi kalau mau menambahkan kayak game apa, polling, tagihan dan sebagainya, lebih bagus tambahkan dulu di Android baru buka di web browser. Selanjutnya juga Pak Denny, apakah tampilan Microsoft Kaizala pada guru dan siswa itu tampilannya sama? Untuk tampilan sama aja, hanya saja ya siapa yang membuat soal, siapa yang grup admin punya khas yang berbeda gitu. Baik, terima kasih Pak Denny. Pertanyaan yang ada di chatroom sementara itu buat Bapak Ibu yang mau bertanya masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi, dipersilakan. Saya ingatkan kawan-kawan kita, Kaizala tidak cocok untuk yang 100-an, 50-an, tidak cocok. Karena Bapak Ibu lebih disarankan pakai forms kalau soal itu kayak ujian, kayak PTS, penilaian semester, ujian akhir semester. Saya sarankan lebih bagus menggunakan forms karena lebih banyak soal yang bisa dibuat dan lebih enak lah untuk koreksinya. Kalau ini Kaizala ini kan sistemnya sistem di pembelajaran harian saja. Akumulasi nilai 5, 10 soal saja mainnya, ada kuis, ada apa. Di sini hanya fitur hariannya saja. Tapi kalau untuk evaluasi akhir dikombinasikan dengan Office 365 yang kami berikan pastinya di tim itu sudah kami wanti-wanti kawan semua. Kalau soal itu lebih dari 10 jangan terlalu menguatkan di Kaizala karena Kaizala ini kan HP kemampuannya siapa, maka kita lebih sarankan ke forms membuatnya baik dari HP maupun laptop, share ke Kaizala ini begitu Mas. Itu yang saran saya ke kawan-kawan dulu. Kalau soal banyak jangan main Kaizala untuk tuliskan di aplikasi Kaizala, langsung repot. Kelemahan lain juga ini koreksinya manual kita. Koreksinya manual kayak esai hampir tidak temu saya aplikasi esai yang punya dipasang kunci jawaban tertentu bisa jawab otomatis. Ini esai aplikasi ini amatlah jarang, bukan berarti tidak ada. Jadi esai kita periksa manual pastinya. Pilihan ganda pun kita periksa manual. Dan saya ingatkan makanya jangan banyak soal, jangan sampai 100 soal. Lebih baik Anda pilih form atau sebagainya aplikasinya. Karena di Kaizala kita akan mengoreksi satu persatu. Oke, itu Mbak. Baik, Pak Denny. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya kembali tentang Microsoft Kaizala, boleh langsung diaktifkan mic-nya. Terima kasih Mbak Rima, ini dari Bu Fatuban. Silakan Ibu. Mas Denny, mohon tanya nih satu aja. Itu kalau pakai Microsoft Kaizala, kita yang install kan? Itu murid kita nggak usah install ya? Automatically kita sudah bisa masukkan nomor HP mereka? Polanya tetap sama Mbak. Apapun aplikasi perpesanannya, baik itu Telegram, gitu. baik itu WhatsApp, lain yang kita ajarkan selama ini, mereka pasti install dari HP. Oh gitu ya. Oke, makasih Mas Denny. Sama-sama Mbak. Silakan Bapak Ibu. Ya, keuntungannya ya Mbak, catatan sekali lagi. Keuntungannya ya, Kaizala, ya keuntungannya dia tidak tersave kayak WA kan memakan memori betul, harus disetting biar keluar. Tapi kalau Kaizala tidak, dia kecuali kita melakukan save, dia tidak memakan memori. Silakan dilanjut Bapak Ibu yang tadi mau bertanya. Ini bisa semua nih kayaknya. Ini nggak asik sih Mbak kalau nggak praktek kayaknya.
Nanti prakteknya di grup ya, sama saya di grup. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Bisa bertanya Bang Den? Ya, silakan Pak Oh, ya, Jepta. Apa? Bang Den, saya pas mengetik di Kaisala ada tulisan-tulisan yang berubah, maksudnya mungkin dengan arti yang sama. Apakah itu memang di Kaisala seperti itu ya Bang Den? Ya, sebagian di pengaturan HP kita Bang, biasanya gitu Bang. Kayak gitu, kemarin Oh, pengaturan HP ya? nggak jago-jago. Nggak ada masalah, itu bisa di pengaturan HP kita sendiri biasanya. Oh, pengaturan HP, Bahasa oke. Inggris, saya bahasa Inggris juga ya Bang. Oh ya. Soalnya ada bahasa tertentu misalkan dia, saya, aku, dia jadi saya begitu. Atau itu- mungkin kira handphone aja Bang. Alah, keyboardmu aja Bang, nggak keren itu. Oke, terima kasih Bang Den. Iya, mohon maaf Bang, bercanda Bang. Iya, siap. Pak Denny, Ya Mbak. ada pertanyaan dari chat room dari Ibu Murtiana. Saya mau coba untuk ajak siswa gabung ke Kaizala. Bagaimana caranya? Silakan Pak Denny. Sama udah. Ini sama kayak Ibu mungkin sering main WA kan, sama juga seperti itu juga. Kita pernah install Kaizala, verifikasi juga nomor HP, nama kan, sama kayak kita install WA atau Telegram juga verifikasi nama dan WA. Ajarkan dulu mereka install seperti layaknya dia mereka install WA, terus gabungkan ke grup kita bikin grup, kita masukkan ke grup. WA lah mainan kita hari-hari lah itu, tidak ribet kayak harus registrasi data, isi nama, CNSN, tidak. Dia simpel juga, sama kayak aplikasi pemesanan milik Bapak Ibu selama ini. Jadi tinggal download saja di Play Store handphonenya masing-masing ya Bapak Ibu. Dan tidak menguras memori HP jelasnya. Kayak yang lain-lain kan kirim video, kirim foto, memori langsung keluar dari grup. Kebanyakan apa? Karena nggak kuat HP-nya nahan. Kalau ini Kaizala tidak. Dia tersave di cloud-nya. Kaizala sendiri punya Office juga. Apalagi kalau punya Office 365, enak disimpan di cloud kita sendiri di OneDrive. Ya nggak Pak Mansur atau Pak Ari ini. Oke, terima kasih Pak Denny. Baik Bapak Ibu, sudah jam 16:16. Kita akhiri dulu untuk sesi webinar kita kali ini tentang pemanfaatan Kaizala. Terima kasih banyak untuk Pak Denny Renoptri yang sudah mau berbagi kepada kita. Bapak Ibu semua silakan dicoba ya. Download dulu Microsoft Kaizala di Play Store-nya masing-masing. Nanti juga dicoba Kaizala yang versi webnya. Nah ini ada sharing dari Pak Denny. Pak Denny sudah pakai untuk pelatihan guru. Juga bisa dicoba juga untuk antara guru dan siswa. Terima kasih Pak Denny dan terima kasih Bapak Ibu semua. Bergabung kembali dalam webinar selanjutnya besok di jam yang sama Bapak Ibu jam 3 sampai jam 4 sore ya. Kalau mau berkonsultasi mengenai penggunaan Office 365, deployment dan penggunaan Microsoft Teams, kita juga punya sesi 2 kali sehari di jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 1 siang sampai jam 2 siang. Waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Nanti boleh gabung kalau mau tanya-tanya langsung dengan MIE Fellow dan timnya Microsoft. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa hadir di webinar besok. Selamat sore. Sore. Bye-bye.